Miss Wenti percaya semuanya luar biasa. Dan anak-anak yang di rumah pasti sehat, pintar, dan luar biasa oleh Tuhan. Amin. Nah, saat ini kita mau ibadah, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, Miss Wenti mau undang anak-anak lipat tangannya, pejamkan matanya, kita berdoa sama-sama. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to praise and worship you. Bless us, bless our teacher, and bless our friend. In the name of Jesus, we pray. Haleluya, amen. Oke, semuanya luar biasa. Shining Kids School, semangat. Shining Kids School, semangat. Hari ini luar biasa. Hari ini luar biasa. Semuanya luar biasa ya. Oke. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Mari angkat tangan kanannya, tangan kiri di dada. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita yang berkata, Bapakku datang padamu. Pagi hari, siang hari, Tuhan Yesus selalu penyertaannya bagi kita. Amin. Semua anak-anak nyanyi ya. Bapakku datang padamu, ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sembah Dia, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan kembali lagi. Kita angkat lagunya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggi. Haleluya, haleluya.
semuanya bernyanyi untuk Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan, namamu, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak. Sekali lagi katakan namamu, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan, kau yang layak, kau yang layak kau yang layak, kau yang layak, oh ditinggikan. Haleluya, semuanya tepuk tangan untuk Tuhan. Shining wow, shining shining wow, shining shining yes. Aku anak cemerlang, aku anak cemerlang, aku anak cemerlang. Semuanya anak cemerlang, amin, amin. Haleluya, saatnya kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Ayo anak-anak, kita akan lagu pujian kita dari Terbit Matahari. Yuk semuanya tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tanganmu, puji, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangan anak-anak, puji, puji Tuhan. Pintar, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah, biarlah nama Tuhan dipuji. Masih memuji Tuhan? Amin. Oke, kita masih bernyanyi kepada Tuhan. Katakan anak monyet. Pasti kita semua harus taat kepada Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Sekali lagi, anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kedah,
panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Sekali lagi ya, anak monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Haleluya, semuanya tepuk tangan. Semuanya luar biasa. Tiba saatnya, mari kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah sebelumnya, Miss Wenti undang anak-anak, angkat tangan kanannya, tangan kirinya di dada. Kita mau angkat lagu pujian kita tentang firman Tuhan, yaitu Ku Mau Dengar Cerita. Siapkan hatimu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Harus sikap satu dan baik. Cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya, 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 selamanya. Amin. Hai anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tentang ketertiban. Ikuti gerakannya ya. Saat ingin santai duduk di kursi, kamar berantakan ku tak peduli. Saat takut perlu rapikan diri. Tarik napas dan singsingkan lengan baju. Ku berkata, jadilah rapi teratur. Jadikan segalanya indah agar dunia melihat. Ku kerja keras, jadikan rapi. Berlatih untuk tertibkan diri. Sekali lagi ya Nana. Saat ingin santai duduk di kursi, kamar berantakan ku tak peduli. Saatnya ku perlu rapikan diri. Tarik napas dan singsingkan lengan baju. Ku berkata, jadilah rapi teratur. Jadikan segalanya indah agar
melihat ku kerja keras, jadikan rapi, berlatih untuk tertibkan diri. Shalom anak-anak, senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita bertemu melalui tayangan ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, menyanyi untuk Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau berdoa. Gimana sikap berdoa? Lipat tangannya. Kita ucapkan doanya bersama-sama ya. Tutup matanya. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to listen your word. Bless us, bless our teacher, and bless our friend. In the name of Jesus, we pray. Haleluya. Amen. Nah, oke. Anak-anak, hari ini Miss Yeli mau cerita tentang karakter ketertiban. Masih ingat definisi karakter ketertiban? Kita sebutkan sama-sama ya, oke? Ketertiban adalah mengatur diri dan lingkungan sekitar saya untuk mencapai efektivitas yang sebesar-besarnya. Oke, sekali lagi ya, ketertiban adalah mengatur diri dan lingkungan sekitar saya untuk mencapai efektivitas yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Kalau masih ingat, Miss Yeli juga mau kita mengingat kembali firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Kita sebutkan sama-sama ya. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, terima kasih anak-anak. Hari ini Miss Yeli mau cerita tentang penciptaan bumi ini. Siapa yang menciptakan bumi ini? Apakah Miss Yeli? Apakah anak-anak? Apakah papa mama? Bukan. Yang menciptakan semua ini adalah Allah. Allah lah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Kita sebutkan dulu nama-nama hari ya. Oke, sebutkan ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 7 nama hari. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Lalu berfirmanlah Allah. Allah berfirman begini, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ingat baik-baik ya, apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Pada hari pertama ketika Allah berkata, jadilah terang. Lalu jadi terang itu. Allah melihat terang itu baik. Lalu Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Allah melihat ciptaannya itu baik. Itulah penciptaan hari pertama. Pada hari yang kedua, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Allah menciptakan cakrawala itu tengah air, di tengah air untuk memisahkan air yang ada di atas dan yang ada di bawah. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Kalau sekarang ini kita bisa melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan itu. Kita keluar rumah kita lihat, wow, langit itu indah. Itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita naik pesawat, dari jendela pesawat itu kita bisa melihat ada awan-awan di sana. Itu sangat indah. Itu adalah ciptaan Allah. Allah yang teratur, yang menciptakan semua itu dengan baik. Pada hari yang ketiga, berfirmanlah Allah. Maka Allah menciptakan
daratan dan lautan. Yang kering itu Allah beri nama daratan, dan tempat berkumpulnya air itu Tuhan beri nama lautan. Sekarang anak-anak bisa lihat ya, ada laut, ada juga darat. Dan pada hari yang ketiga itu Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohon yang buahnya berbiji. Kalau sekarang ini kita bisa makan buah-buahan yang berbiji, kita bisa makan makanan yang enak-enak, itu semua ciptaan Tuhan kita. Pada hari yang keempat, Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang, dan Tuhan meletakkan itu di langit. Yang tadi sudah diciptakan oleh Tuhan pada hari yang kedua, di langit itu Allah menempatkan benda-benda penerang. Benda-benda penerang yang lebih besar itu untuk menguasai siang, dan benda penerang yang lebih kecil itu menguasai malam. Juga ada bintang-bintang di sana. Lalu pada hari yang kelima, Allah berfirman supaya di dalam laut itu ada makhluk hidup yang besar. Kalau kita hari ini bisa makan makhluk hidup yang ada di dalam laut, apa yang ada di sana? Ada ikan-ikan. Kalau kita ke laut, kita bisa melihat ada berbagai macam bentuk ikan di sana. Itu adalah ciptaan Tuhan. Lalu Tuhan juga berfirman supaya di cakrawala di langit itu Tuhan menciptakan burung yang bisa melintasi cakrawala yang indah itu. Lalu adalah burung di sana, ada makhluk hidup yang hidup di sana. Betapa indahnya ciptaan Tuhan itu. Kemudian pada hari yang keenam, Tuhan berfirman, supaya di bumi ini ada makhluk hidup, binatang-binatang liar. Binatang liar yang ada di Kalimantan Tengah yang hidup di hutan. Misalnya ada orang utan, ada oa-oa, dan ada banyak binatang-binatang yang lain. Kemudian Tuhan menciptakan juga binatang-binatang ternak seperti ayam, sapi, kambing, dan yang lain-lain banyak ya. Tuhan juga menciptakan binatang-binatang melata. Binatang melata itu seperti ular, kura-kura. Tuh, hebat ya. Tuhan kita itu Tuhan yang teratur. Dia memberi contoh kepada kita bahwa segala sesuatu itu harus berlangsung dengan teratur. Nah, pada hari yang keenam ini, Tuhan juga menciptakan makhluk yang sangat istimewa. Allah menciptakan manusia pada hari yang keenam. Tuhan Allah menciptakan Adam. Adam itu laki-laki dan Hawa. Hawa itu perempuan. Allah lah yang menciptakan manusia itu. Allah yang mengasihi manusia itu. Allah bukan cuma memberikan kehidupan, bukan cuma menciptakan, tapi Allah menyediakan dahulu apa yang bisa dimakan oleh manusia. Ada tumbuhan, ada binatang-binatang. Allah menyediakan tempat untuk manusia itu tinggal. Manusia tinggal di Taman Eden, taman yang sangat indah. Manusia itu hidup dengan senangnya. Tuhan sudah menciptakan tadi ya, Tuhan sudah memperlengkapi sebelumnya. Tuhan yang teratur. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan dulu terang dan gelap. Ada benda-benda penerang, ada matahari, bulan, bintang. Tuhan sudah menciptakan daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan. Baru Allah menciptakan manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Allah memberikan kepada manusia semua itu supaya manusia bisa hidup dengan senang. Allah memberikan kuasa kepada manusia. Kita bisa makan yang enak-enak dari tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Sampai hari ini kita semua bisa hidup dengan baik. Itu karena Tuhan yang sudah menciptakan semua itu. Nah anak-anak,
Allah yang sudah membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang teratur. Dia juga mau anak-anak dan Miss dan kita semua hidup dengan teratur. Kalau hari-hari ini kita belum bisa ke sekolah, belajar bermain bersama-sama di sekolah, tidak perlu bersedih hati ya. Kita tetap dapat belajar, kita tetap dapat bermain, kita tetap dapat berdoa dari rumah. Kita mengikuti anjuran pemerintah. Ya, pemerintah itu adalah wakil Allah. Kalau hari-hari ini kita disuruh untuk tetap di rumah, yuk kita mari tetap tinggal di rumah ya. Mungkin ada papa mamanya yang bekerja, pakai masker ya, rajin cuci tangan, lalu makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Anak-anak juga tetap harus hidup dengan teratur di rumah ya. Kalau habis bermain, dibereskan mainannya ya. Oke, anak-anak yang hebat adalah anak-anak yang diciptakan oleh Tuhan. Allah yang menciptakan tadi, Allah yang sama yang menciptakan Miss Yeli dan kita semua. Tuhan memberkati kita tetap hidup teratur sebab anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang teratur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau berdoa sama-sama ya. Oke, kita mau berbicara dengan Tuhan kita, sikap kita yang sopan dan teratur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menciptakan semua ini bagi kami. Kami bersyukur Tuhan sangat baik. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan memberkati kota Palangkaraya, Tuhan memberkati papa mama, Tuhan memberkati orang-orang yang sedang sakit supaya mereka sembuh ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua supaya kami tetap sehat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya anak-anak. Kita sudah selesai beribadah hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.